Mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Kembali kepada peristiwa aksi 212 pada tahun 2016. Saat itu saya menyampaikan khutbah Jumat 212, di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali tekankan pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi, yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, yang wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati. Sedangkan ayat konstitusi adalah produk akal basyari, hasil musyawarah sesama manusia dengan menggunakan pengetahuannya yang wajib sejalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam. Jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik. Berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah. Berkah. Saudara, kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada, saudara, amanu wa taqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadallah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi SAW, man ja'ala al-Qur'ana amamah hadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ila nar.
Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dan nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati. Neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur, ya ikhwan. Nah, baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga, ya ikhwan, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, pilkada serentak, saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan. Saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara. Masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba, setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa, saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak, ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama. Dakwah, amar, ma'ruf, nahi, munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah. Terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak,
bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir.